Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Rohmansyah dengan NIM 12070701006 dari kelas C. Dosennya dosen pengampu dari Bunike Sartika MT. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai elektromagnet dan elektromekanik. Untuk pendahuluan, medan elektromagnet adalah medan yang terjadi akibat pergerakan arus listrik. Nah, arus listrik statis hanya akan menghasilkan medan listrik apabila arus listrik tersebut bergerak. Akan dihasilkan pula medan magnet. Nah, medan listrik juga dapat terbentuk akibat perubahan medan magnet. Medan magnet yang bergerak dapat menginduksi arus listrik bolak-balik dan sebaliknya. Arus listrik ini juga dapat menghasilkan medan magnet. Nah, interaksi antara medan listrik dan medan magnet tersebut menghasilkan medan elektromagnet. Kemudian ada konversi energi baik energi listrik menjadi energi mekanik atau nama lainnya disebut motor, maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik atau generator. Nah, berlangsung melalui medium medan magnet. Nah, energi yang akan diubah dari satu sistem ke sistem lainnya sementara akan tersimpan. Ya, energinya itu akan tersimpan sementara untuk yang pengubah dari satu sistem ke sistem lainnya. Si energinya tersimpan pada medium magnet, medium medan magnet, untuk kemudian si energi tersebut dilepaskan menjadi energi lain. Nah, dengan demikian medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi, juga sekaligus sebagai medium untuk mengkoppel proses perubahan energi. Oke. Nah, kita di sini atau saya akan sedikit menjelaskan mengenai medan elektromagnetik. Yang pertama ada medan magnet dan medan listrik. Untuk yang kedua ada induksi tegangan hukum Faraday. Yang ketiga ada konsep perangkaian magnet. Yang keempat ada intensitas medan magnet hukum Ampere. Oke, kemudian ada elektromekanik. Nah, pada bagian elektromekanik saya akan sedikit menjelaskan mengenai konversi energi elektromekanik. Kemudian ada gaya gerak listrik dan koppel yang tadi saya sebutkan di pendahuluan. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada medan magnet dan medan listrik. Nah, medan magnet terbentuk dari gerak elektron. Nah, mengingat arus listrik yang melalui suatu hantaran merupakan aliran elektron, nah, maka pada sekitar kawat hantaran listrik tersebut akan ditimbulkan suatu medan magnet. Nah, medan magnet memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis flux dan dinyatakan dengan simbol berikut. Nah, flux dalam besaran Weber ya. Kemudian ada besaran kerapatan medan magnet dinyatakan dengan banyaknya garis-garis flux yang menembus suatu luas bidang tertentu dan mempunyai simbol seperti ini. Kerapatan fluksi dalam Weber M atau per M kuadrat atau W besar B besar per M kuadrat.
Nah, intensitas medan magnet disebut sebagai kuat medan dan dinyatakan dengan besarnya fluks panjang jarak tertentu yang mempunyai simbol huruf H besar, yaitu kuat medan dalam ampere per M atau A per M kecil. Nah, kemudian kerapatan medan B itu maupun kuat medan H merupakan besaran vektoris yang mempunyai besaran dan arah. Jadi besaran vektoris itu adalah besaran yang mempunyai besaran dan arah ya. Yang sebenarnya. Jadi arah dan besaran itu yang sebenarnya. Atau B sama dengan mu H. B sama dengan mu H. Nah, di mana mu itu adalah permeabilitas dalam Henry atau meter, H besar atau M besar. Permeabilitas pada ruang bebas itu udara mempunyai nilai 4pi kali 10 pangkat min 7 H per M. Material seperti besi dan nikel itu mempunyai permeabilitas yang relatif lebih tinggi dan biasanya disebut sebagai material yang mempunyai karakteristik ferromagnet. Nah, besaran flux dapat juga besaran flux ini dapat juga dinyatakan dengan flux dapat juga dinyatakan dengan flux integral B dA. Nah, kemudian besaran flux dapat juga dinyatakan dengan yang tadi ya, B flux sama dengan integral B dA, di mana dA di sini adalah unsur luas. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu gambar 2.1. Nah, apabila seperti pada gambar 2.1 tersebut, nah suatu sumber tegangan V mengalirkan arus listrik I dari sini I melalui suatu kumparan di sini dengan jumlah lilitan N. Maka pada inti besi, pada inti besinya akan ditimbulkan suatu kuat medan. Itu dilambangkan dengan H besar. Nah, kemudian masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu induksi tegangan hukum Faraday. Faraday atau hukum Faraday adalah suatu hukum tentang induksi elektromagnet yang lahir dari seorang fisikawan dan kimiawan asal Inggris yang bernama Michael Faraday. Induksi elektromagnetik pertama kali itu ditemukan dan diselidiki oleh Faraday. Induksi elektromagnetik pertama kali ditemukan dan diselidiki oleh Faraday yaitu pada tahun 1831. Nah, Michael Faraday ini tuh melakukan suatu percobaan tentang bagaimana medan magnet itu menginduksi arus listrik. Nah, suatu magnet memiliki medan magnet yang digambarkan sebagai garis-garis flux. Nah, garis-garis flux magnet yang muncul dari kutub selatan ke kutub magnet ya. Nah, dari kutub selatan ke kutub utara magnet. Nah, kemudian Faraday menentukan bahwa perubahan flux magnet itu menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, kemudian apabila medan magnet itu berubah-ubah terhadap waktu, akibatnya arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid. Sinusoid itu suatu medan listrik akan dibangkitkan atau diinduksikan.
Nah, hubungan ini itu tuh dinyatakan oleh hukum Faraday. Kemudian kita masuk ke konsep rangkaian magnet. Nah, konsep rangkaian magnet itu ada arus listrik ya, atau dilambangkan dengan I. Nah, yang dialiskan realisasikan nih melalui penghantar yang dibelitkan pada inti besi yang berbentuk cincin toroidal. Nah, kemudian akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitannya. Jadi semakin banyak lilitan maka semakin besar medan magnetnya. Nah, dikalikan dengan besaran arus I, ampere turn. Ini dikenal juga sebagai gaya gerak magnet atau disingkat GGM, gaya gerak magnet. Nah, dan dinyatakan dengan notasi ini ampere turn ya. Nah, kemudian GGM, gaya gerak listrik ini adalah perbedaan potensial magnet yang cenderung menggerakkan flux di sekitar cincin toroidal. Nah, gerak flux di sekitar cincin selain ditentukan oleh besaran GGM yang tadi itu gaya gerak magnet, nah ini juga merupakan fungsi dari tahanan inti. Ya, tahanan inti besi yang membawa flux tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk pada intensitas medan magnet. Hukum Ampere. Nah, hukum Ampere itu bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell juga itu menyatakan bahwa integral keliling kuat medan magnet itu berbanding lurus. Nah, integral keliling kuat magnet itu berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu. Nah, dalam proses konvensi energi yang menyangkut mesin dengan elemen bergerak atau elemennya itu berputar seperti transducer atau motor atau lainnya yang si elemen itu berputar atau bergerak. Nah, kemudian pada isi besinya atau inti atau core dari besinya itu akan terdapat celah udara. Nah, melalui celah udara inilah berlangsung proses konversi dari energi listrik ke energi mekanik atau sebaliknya ya, dari energi mekanik ke energi listrik. Nah, jadi si besi dalam core inti yang ada di transducer atau motor itu punya celah. Nah, di celah itu prosesi konversi energinya itu berlangsung dari celah yang ada pada inti besi atau disebut dengan core. Kita lanjut ke bagian elektromekanik nih. Untuk yang pertama, bagian elektromekanik yang pertama itu menjelaskan mengenai konversi energi elektromekanik. Konversi energi elektromekanik. Nah, konversi energi ini baik energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya yang tadi saya jelaskan yang pertama di pendahuluan. Jadi konversi energi baik energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik itu berlangsung melalui medium medan magnet. Nah, energi yang akan diubah dari suatu sistem ke sistem lainnya, sementara akan tersimpan pada medium medan magnet.
untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Ini sama seperti yang tadi di awal ya, di pendahuluan. Nah, dengan demikian medan magnet di sini itu selain berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan energi, nah ini juga sekaligus sebagai medium untuk mengkopel yang tadi ya, proses perubahan energi. Nah, bisa dilihat dari gambarnya ada dari energi terus ke medan magnet ke energi mekanisnya. Energi listrik, dari energi listrik kemudian ke energi magnet atau medan magnet, kemudian ke energi mekanis. Begitupun sebaliknya, dari energi mekanis ke medan magnet, kemudian energi listrik. Nah, untuk prosesi convert ya, untuk perubahan sistemnya itu ada di pada media ini, medan magnetnya. Kemudian dengan mengingat hukum kekalahan energi, nah proses konversi energi ini, energi elektromekanik, dalam hal ini sebagai aksi motor ya, dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, dalam hal aksi motor dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, energi listrik sebagai input itu sama dengan energi mekanik sebagai output. Ditambah energi yang diubah menjadi energi panas, kemudian ditambah lagi dengan energi yang tersimpan pada medan magnet. Nah, jadi energi listrik sebagai input itu meliputi energi mekanik sebagai output, ditambahkan dengan energi yang diubah menjadi panas, dan ditambahkan energi yang tersimpan pada medan magnet. Kemudian masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua atau ini gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik itu adalah beda potensial antara kedua ujung sumber listrik. Nah, contohnya itu baterai punya dua sumbu ujung listrik yang berjauhan, tapi tidak sedikit berjauhan, yang pokoknya ada dua ujung sumber listrik yang berbeda, ada negatif dan positif. Nah, kemudian ketika tidak ada mengalir arus listrik, nah gaya gerak listrik ini umumnya sering disebut GGL ya, atau gaya gerak listrik. Nah, sumber gaya gerak listrik itu adalah komponen yang mengubah energi tertentu yang menjadi energi listrik. Nah, contohnya itu baterai atau generator listrik. Ya. Nah, GGL ini tuh dilambangkan dengan itu ya, epsilon ya, seperti itu epsilon. Nah, terkadang dituliskan sebagai GGL dalam tanda kutip ya, di GGL ya. Gaya gerak listrik. Nah, dengan satuannya itu volt. Nah, apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh ds, memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B, nah maka perubahan flux pada konduktor dengan panjang efektif I adalah berikut ya, ada di O B IDS. Nah, ini tuh dari hukum Faraday diketahui bahwa gerak gaya listrik atau GGL itu rumusnya E sama dengan D per dt. Nah, maka E sama dengan
B IDS per dt. Nah, di mana ds per dt itu sama dengan V. Nah, V di sini itu adalah kecepatan nih. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa E itu jadi B I V. Nah, kemudian selanjutnya selanjutnya itu mengenai kopel ya. Kopel di elektromekanik ada kopel. Nah, pada kopel ini arus listrik I yang dihasilkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B. Nah, ini itu akan menghasilkan suatu gaya F ya sebesar F sama dengan BII. Nah, jika jari-jari rotor adalah R, nah maka kopel yang dibangkitkan adalah TVR. Mohon maaf, T sama dengan FR. Nah, perlu diingat bahwa saat gaya F dibangkitkan, nah konduktor bergerak di dalam medan magnet seperti diketahui akan menimbulkan gaya gerak listrik yang merupakan reaksi atau lawan terhadap tegangan penyebabnya. Nah, agar proses konversi energi listrik itu menjadi energi mekanik atau disebut juga dengan motor, nah dapat berlangsung nih tegangan sumber arus lebih besar daripada gaya gerak listrik lawan. Nah, jadi jika ingin proses konversinya itu berhasil atau kita ingin mengkonversi suatu energi ke energi lain, caranya itu dengan tegangan sumbernya itu harus lebih besar dari gaya gerak listrik lawannya. Nah, dengan begitu, dalam suatu gerak konduktor di dalam medan magnet ini tuh membangkitkan tegangan E sama dengan BIV. Dan bila dihubungkan dengan beban ya, ini akan mengalirkan arus listrik atau energi mekanik. Nah, ini tuh berubah menjadi energi listrik. Nah, atau disebut juga generator. Jadi energi mekanik berubah jadi energi listrik itu disebut generator. Nah, sedangkan energi mekanik atau energi listrik menjadi energi mekanik itu disebutnya motor. Arus listrik yang mengalir pada konduktor tadi itu merupakan medan magnet. Nah, medan magnet dan akan berinteraksi dengan medan magnet yang telah ada. Kemudian interaksi medan magnet merupakan gaya reaksi. Nah, reaksi lawannya terhadap gerak mekanik yang diberikan agar konversi energi mekanik ke energi listrik dapat berlangsung. Energi mekanik yang diberikan haruslah lebih besar dari gaya reaksi yang tadi. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.